Itu yang yang 40 hari meninggalnya Gus Dur. Kami perjalanan ke sana dan mampir-mampir ke tempat-tempat peziarahan juga panjang. Nah, selamat datang di salah satu komunitas di FKUB Kebersamaan. Nah, FKUB Kebersamaan itu namanya singkatannya dari Forum Kebersamaan Umat Beriman. Nah, beriman. Ya, semula kami ketika belum ada ketika belum ada lembaga yang resmi ya di FKUB Kebersamaan ini, kami namanya Forum Kebersamaan Umat Beragama. Tapi setelah adanya dari Kemenkumham itu, sehingga kami merubah nama menjadi Beriman, karena kami menyadari bahwa kalau beragama, teman-teman dari penghayat kepercayaan sudah masuk di sana, tapi kalau beriman, penghayat kepercayaan juga punya iman sehingga masuk terangkum di sana semua. Nah, dan beriman itu pasti beragama, tapi kalau beragama belum tentu beriman. Itu yang kami pergumulkan bersama, karena lagi-lagi beragama itu ketika kita mendaftarkan itu ditolak karena sudah ada nama yang FKUB kerukunan itu B-nya itu beragama. Nah, sehingga kita mengajukan beriman sudah diterima. Itu yang menjadikan kami ini. Nah, terima kasih untuk kedatangan di FKUB Kebersamaan ini yang kami tidak duga dan nyana. Setelah malam kami mendapatkan kabar bahwa akan ada kunjungan dari BKPUB dari Jakarta yang akan survei salah satunya di Klaten ini. Kami merasa terhormat dan bangga ketika mendapatkan kunjungan dari Bapak Ibu semuanya. Nah, mungkin perkenalkan kami yang datang pada saat ini, yang sebenarnya tadi banyak, tapi ada beberapa yang sudah pulang karena perkiraan datanya jam 4 sehingga ada pulang. Sekretaris kami sudah pulang, Pak Prandewa, kemudian Pak Parman yang Ketua Parisade Hindu Dharma di Klaten yang tadi di sini punya komplek ini sudah kondur karena harus ada kegiatan di salah satu komunitas di Jiwan sana, di Prambanan ke barat sana. Kemudian Bu Farida juga sana ya, bersama di sana. Pak Wayan juga salah satu pamit karena seharian dia ada kegiatan sehingga harus mengistirahatkan tubuhnya ya, karena nggak bisa diforsir, baru pemulihan Pak Wayan. Dan juga teman-teman yang lain belum bisa bersama dengan kita. Yang ada di sini penasihat kami Pak Pendeta Hano Sakino, ini penasihat FKUB Kebersamaan sekaligus FKUB Kerukunan. Beliaunya ini punya kaki dua, kaki di pemerintah dan kaki di Pakitab. Kemudian Gus Marjuki itu juga salah satu penasihat dari unsur Muslim. Ya. Di Ansor yang punya komunitas di pondok pesantren di Wonosari ya. Wonosari Klaten, bukan Wonosari Gunung Kidul, Jogja. Tapi itu Wonosari di Klaten. Nah, kemudian pengurus yang lain, saya sebagai ketua FKUB Kebersamaan di periode ini. Kemudian dari penghayat kepercayaan, lajeng dari Hindu. Saya dari penyangga sini. Oh, penyangga sini. Ya, anak Pak Parman dah
pergi tadi. Oh, nggih. Saya yang Gapura di sini. Udah ya, dari komunitas itu. Kemudian Ibu siapa? Saya lupa nama. Juga tenaga di sini. Kemudian Bulis itu dari unsur Buddha. Ya. Kemudian Pak Slamet, Iya. itu juga di komunitas ini. Nah, mungkin ini yang bisa menemui Bapak Ibu Saudara pada saat ini. Mohon maaf kami tidak bisa lengkap menemuinya karena memang sudah ada agenda kegiatan yang sudah direncanakan. Kemudian Gusjas juga salah satu penasihat, koordinator penasihat dari kami yang pada saat ini juga tidak bisa datang karena masa kuliah gitu. Nah, ini keberadaan kami FKUB Kebersamaan Bapak Ibu yang berdiri di tahun 1998. Kami sebenarnya sebuah organisasi cair, yaitu Sinten Remen. Siapa yang mau silahkan bergabung gitu. Dan untuk pendanaan Sami urun. Siapa yang pengen urun ya silahkan urun, ya samirun kami. Nah, sehingga sampai saat sekarang ini sistemnya juga begitu. Jadi dari setiap komunitas tidak ada iuran pasti wajib di tiap bulannya. Hanya kalau kita itu ada kegiatan momen yang agak besar, baru kita mengumpulkan, yuk kita mencari dana, kemudian baru itu terlaksana. Dan biasanya memang terlaksana karena dukungan dari teman-teman lintas iman dan juga para pengusaha yang mereka juga beriman beragama mendukung kegiatan kita. Nah, memang sekarang ini kami sedang diberikan tugas tanggung jawab sekarang ini oleh teman-teman dari FES, kemudian Paritas Institut dan Kemenko PMK dalam programnya moderasi beragama melalui pengembangan ekonomi masyarakat. Ya, ini sedang proses, jadi belum berjalan Bapak Ibu. Nah, baru nanti tanggal 6, 7, 8 Desember itu akan launching salah satu programnya, yaitu Kamulyaning Tirto yang ada di Desa Jeblok. Desa Jeblok itu tadi sebelah dari Umbul Ponggoknya itu. Jadi Kamulyaning Tirto itu Tirto air nih. Tirto air, jadi memuliakan air. Ya, memuliakan air itu kita harapkan nanti jadi momen tiap tahun yang diselenggarakan tiap tahun oleh kabupaten yang nanti akan dilaunching oleh Kementerian PMK, perekonomian bidang PMK, tanggal 6, 7, dan 8 yang akan datang. Tapi nanti akan menjadi momen tahunan di tanggal 14, 15, 16 November. Karena kenapa sekarang ini tidak November? Karena November itu sedang ada pilkada. Jadi itu diundur di bulan Desember. Nah, kalau di Jatinom itu ada yang namanya Yokowiyu, yaitu sebar apem. Ya, ini kita sedang akan merancang di Jeblok ini ada Kamulyaning Tirto momen tiap tahunnya. Nah, kami memang menjadi salah satu dari pilot projectnya Kemenko PMK. Salah satunya di Desa Jeblok, Kabupaten Klaten, dan yang satunya itu ada di Deli Serdang. Itu jadi pilot project untuk moderasi beragama melalui pengembangan ekonomi. Nah, sehingga mulai tahun ini kami mempunyai badan usaha yang namanya BUMA, Badan Usaha Moderasi Beragama Sejahtera Kebersamaan. Nah, ini akan berjalan ketika nanti sudah ada launching dari pemerintah. Ya, mohon doanya supaya FKUB Kebersamaan ini benar-benar dalam pelayanannya dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar. Nah, mungkin ini karena pengenalan ya, kami hanya menyampaikan sedikit saja supaya besok
apa menjadi penasaran untuk datang ke sini dalam rangka perkunjungan ya Pak ya. September. September yang akan datang. Oh, September ya? Iya. Tanggal berapa tuh? 18, 19, 20. Oh, 18, 19, 20. Nah, Pak Pendeta Yosea itu dulu pernah datang ke sini ketika kami itu mengadakan temu nasional 2016. FKUB di 2016. Ya. Itu juga di bulan November karena pada saat itu juga kita ditutup di dalam perayaan Hari Toleransi secara nasional. Itu di Panti Semedi di Tugu Juang di sana. Tadi kita lewati gor belakang. Tuh. Nah, inilah keberadaan kami Bapak Ibu. Mungkin dari saya cukup sekian, dan mungkin ada maksud tujuan dari Bapak Ibu ke sini. Monggo kami persilahkan siapa yang akan mendiko, siapa yang akan berbicara sebagai jubir atau kepala sukunya. Teman, terima kasih untuk Sambil diminum loh. Iya. waktu yang Sudah diminum. diberikan, dan sebelumnya nyuwun sewu, nyuwun duka, nyuwun ngapura. Jadi memang planning kami, apalagi ketika Pak sopir dari Jakarta, kami sedikit cerita riwayat perjalanan dengan harapan ketika dapat informasi sampai di Pekalongan kira-kira 3,5 jam, sehingga kalau berangkat jam 6, setengah 10 itu pasti sudah sampai di Pekalongan. Sampai di Pekalongan kami memang punya agenda untuk ada pertemuan dengan Habib Lutfi. Dulu kami pernah berjanji akan ketemu, dan juga nampaknya teman-teman juga pengen ada silaturahmi, ya kunjungan religi juga sekaligus andang sana, tukar pengalaman, saya pikir menjadi hal yang penting. Nah, tapi nampaknya kami memang harus nunggu. Jadi sudah banyak yang antri. Kami sampai jam 10:04 ya, atau hampir jam 11 lah. Ya, tetapi dengan menunggu, akhirnya kami semula dijanjikan itu setelah luhur. Wah, kalau setelah luhur itu kesininya kesiangan. Jadi ketika kami pamit jam 11:30 mau melanjutkan perjalanan, dipanggil karena dikasih tahu bahwa memang ada teman-teman dari Jakarta yang datang pengen ketemu. Kami balik lagi, kemudian baru bicara dan pasti ngobrol juga, menyampaikan maksud dan tujuan kami untuk nanti butuh juga waktu, sehingga mungkin hampir jam jam 1, hampir jam 1 kami baru keluar dari pesantren dari Pak Habib gitu. Nah, itu yang agenda kami menjadi, wah ini sampai di Boyolali pasti berproses juga ini. Nah, itu yang plus juga dengan tentu makan siang khususnya jadi mundur, dan kami minta maaf. Jadi yang semula kami menjanjikan jam sekawan, dan terus jadi mundur jauh sekali gitu ya, Mas Wahyu. Sekali lagi kami minta maaf dan terima kasih untuk waktu yang diberikan. Memang sebelum saya berkomunikasi dengan Pak Ketua, Pak Wahyu, saya biasa koordinasi komunikasi dengan ini bapak saya, tetapi juga sekaligus mbak saya. Pak Harno ini kami biasa manggilnya Mbah karena sesepuh juga di dalam kependudukan. Jadi sudah lama emeritus, dan kami baru kemarin yang saya dengar. Nah, jadi kami memang termasuk ketika kami FKUB di Jakarta Timur mengadakan perkunjungan, kami juga dan kontak dengan
dijembatani oleh Pak Pendeta Harno sehingga bisa berjalan, dan juga teman-teman menyampaikan terima kasih ke FKUB. Nah, nampaknya satu pengalaman itu, kemudian yang kedua juga terkait dengan pengalaman 2016 ketika saya presentasi dan juga melaporkan hasil pertemuan pada perayaan Hari Internasional Toleransi Internasional dan juga kepiaan atau peresmian, nampaknya peresmian kehadiran FKUB setelah yang Harno ini plat Merah. plat hitam. Plat hitam itu punyanya sendiri, plat hitam itu swadaya lah, kayak begitu ya, sama lah dengan WKPUB gitu. Jadi kami memang itu jadi kenapa WKPUB ini kami tidak ke plat merah. Yang pertama sudah ada yang mewakili dari plat merah, kemudian yang kedua pertemuan waktu itu saya pikir memang cukup mengesankan, dan juga dengan perkembangan Kabupaten Klaten itu kami melihat bahwa nggak lepas dari forum-forum itu. Nah, ini sedikit mengawali latar belakang kami kenapa kami pengen berkunjung ke Klaten, dan kami mengawali dengan survei terlebih dahulu. Nah, lalu kami akan memperkenalkan teman-teman yang pada saat ini hadir survei. Saya Pendeta Hosea selaku Ketua Wadah Komunikasi dan Pelayanan Umat Beragama. Sekarang setelah legal, kami memiliki nama Wadah Komunikasi dan Pelayanan Bersama karena beragama. Nah, tadi sama seperti di sini sudah ada forum kerukunan umat beragama, itu biasanya di Kumham itu pasti akan tercancel. Ini sudah ada namanya, akan tembukan gitu, dan di Kemenak atau KUB ini kan di bawah juga Kemenak melalui Kespakpol, sehingga itu yang membuat kami ketika semula bernama Wadah Komunikasi dan Pelayanan Umat Beragama, lalu akhirnya keluar legalitas kami belum lama setelah kami berdiri seperempat abad, hampir seperempat abad, itu baru Desember ya Pak Tik, di Desember kemarin, dan Januari kami sosialisasikan resmi kami memiliki legalitas. Ada latar belakangnya, sehingga tapi bernama bukan lagi belakangnya beragama, tetapi juga bersama. Nah, bersama, keluarnya bersama, begitu. Jadi bersama komunitas beriman. Jadi sebenarnya kami sosialisasikan esensinya tidak berubah. Jadi juga terkait dengan itu kegiatannya pun juga tidak berubah. Hanya nama pun ini karena terkait dengan legalitas yang harus segera kami upayakan. Ini sedikit latar belakang yang tadi nampaknya juga memiliki pengalaman yang sama. Ini kalau komunitas kami mendengar, mereka belajar betul bahwa pengalaman ini bukan hanya kami mengalami seperti itu, dan beberapa lembaga-lembaga di dalam hendak mendaftarkan ke Kumham itu ketika namanya berbenturan dengan yang sudah ada, itu pasti tercancel, itu pasti dibalikkan gitu, untuk menambahkan nama yang lain gitu. Nah itu tentu kemudian kita akan mengambil nama seperti tadi yang mendekati gitu, dan yang memiliki eksistensi sama gitu. Nah ini sedikit ya pengalaman sama gitu ya, menarik ini dengan FKUB plat merah, FKUB kebersamaan, plat hitam ya, FKUB kebersamaan di Klaten yang juga memiliki pengalaman bersama. Nah, kami perkenalkan terlebih dahulu FKUB, dan kemudian saya selaku Ketua Umum Pendeta Hosea Sudarno, saya dari Klaten, dari Gereja Jawa, sehingga sering ketemu, dan
saya dari kerajaan Yellow River, Kali Kuning. Nah, jadi Perapatan Serago, mentok di sebelah kanan menika panggenan kula. Bukan rumah saya, itu rumahnya orang tua saya. Saya tinggal di situ. Dan bapak saya yang ngubur yang Harno dan teman pendeta yang lain. Ketika saya baru 1 bulan jadi pendeta, bapak saya karena sakit dipanggil. Lalu ini Pak Sekung, sekretaris umum kami, itu dari Solo, juga Jawa, orang Jawa, tetapi dari GKI. Kemudian yang berambut putih ini, Dari Pak ya, Ganjar. ini ganjarnya BKPUB. Kami dapat ganjaran. Bapak Sudibyo Karyadi, beliau ketua badan pengawas BKPUB, dan sebenarnya juga punya saudara di Kongo ya. Jatino. Iya, dari sana. Iya. Itu beliau dari Gereja Kristen Pasundan. Oh, belum pindah ya? Ya, dari GPIB Nazaret. Galilea. Oh, Galilea. Jati Asih Galaksi. Oh, pantesan di Pasundan saya cari nggak ada. Oke. Sudah emeritus. Dari GPIB. Kemudian sebelahnya ini saya nggak tahu terlihat muda, garang atau sudah tua gitu. Tapi inilah wakil ketua umum kami, beliau sekaligus yang mengampu sesepuh sebagai ustadz di pondok pesantren Inggris. Pondok pesantren Inggris itu pondok pesantren yang kami coba dirikan bersama dengan orang tuanya beliau ketika menjadi wakil ketua. Orang tua Gus Hafaz, Ustadz Hafaz ini orang tuanya dulu wakil ketua kami, yang kemudian kami mendirikan pondok pesantren karena dukungan itu kebanyakan dari luar, dan nampaknya ada usulan apakah mungkin dalam pendidikan mereka menggunakan bahasa pengantar bahasa Inggris. Disambut dengan senang, dan itu yang membuat pondok pesantren namanya pondok pesantren As-Salam, tapi karena pengantarnya pakai bahasa Inggris dalam pelajaran, lalu lebih terkenal dan bernama Pondok Pesantren Inggris As-Salam. Ini letaknya tidak di Jakarta, tetapi di Gunung Glis, Pasir Angin, Ciawi, Bogor. Ya. Nah, Gus Hafaz ini yang melanjutkan dan mendampingi pondok pesantren tersebut. Sudah berapa, hampir 1 tahun atau lebih ya? 3 tahun mungkin. Kami membuka Pandemi. di Cianjur, ya, hampir 1 tahun ya, atau sudah lebih? 3 tahun. Pandemi. 3 tahun, ya, sudah pandemi. Dengan harapan model yang sama itu menjadi ada di Cianjur, dan sedikit pondok pesantren ini menjadi tempat untuk kami membangun kebersamaan. Jadi banyak gereja-gereja itu ketika mereka habis katekisasi itu mereka ada live-in. Salah satu live-in yang dilakukan di pondok pesantren untuk mengenal, melihat, memahami lebih jauh, belajar lebih jauh tentang kebersamaan, keberagaman, dan hidup dalam pluralitas dalam perbedaan yang ada. Ini Gus Hafaz. Kemudian ya, yang menghadapi kamera ini anggota dari bidang, salah satu bidang kami, bidang humas dari WKPUB multimedia. Ini namanya Pak Irfan Siregar. Oh. Irfan Siregar.
Jadi kami butuh sesuatu yang segar-segar begitu. Karena multimedia itu kadang-kadang nggak mudah. Jadi komunitas kadang-kadang kalau tidak bisa mengeksplor itu tidak dikenal orang dan juga tidak mudah untuk mengenal orang juga, sehingga kami sangat membutuhkan itu. Pak Ifran ini anggota dari Humas yang menangani masalah media. Beliau dari gereja Katolik Santa Ana yang dulu pernah ada bom meledak itu, dan beliau dari Tapanuli, dari orang Batak. Jadi keberagaman kami memang bukan hanya lintas teman tapi juga lintas budaya, suku, kemudian ras juga. Ya, lalu ini Pak Ifran, kemudian di sebelahnya ini Ibu Trias. Ibu Trias ini orang Jawi, beliau dari Muslim juga. Kalau di Klatennya di mana Bu Trias? Delanggu. Iya. Nah, Bu Trias ini dari Delanggu. Beliau ini aktif di PKK tingkat kecamatan dan juga beberapa kecamatan. Di WKPUB kami ada pelayanan di bawah bidang sosial kesehatan, itu salah satunya kegiatan Soskes AISA, yaitu Anak Indonesia Sehat, upaya untuk melakukan pelayanan mengentaskan gizi buruk di masyarakat. Bapak Ibu perso di Jakarta, di tempat-tempat yang padat itu mengerikan sekali keberadaan mereka karena kurang gizi. Nah, setelah Pak Wali Kota tahu, memberikan tambahan juga, ketika kemarin kami terakhir baru saja memulai dan membuka tempat yang baru untuk pelayanan AISA itu di Cakung. Tolong kondisi stunting diperhatikan dan turut dibantu. Jadi tambah lagi sekarang kerjaannya untuk mengentaskan atau menangani masalah stunting. Kalau di Jawa Tengah dengan Pak Ganjar kelihatannya sudah minded sampai di tingkat ngintip wong meteng gitu ya. Artinya memperhatikan bagaimana orang hamil itu diperhatikan gizinya, jangan sampai sejak dari dalam kandungan gizinya buruk. Nah, kenapa itu terjadi? Nampaknya memang ya banyak sekali yang kawin muda sehingga tidak cukup memiliki pengetahuan bagaimana menjaga janin agar tumbuh dengan baik, namanya seperti itu, sehingga jauh hari harus diperhatikan. Nah, itu juga menjadi tanggung jawab kami. Di Jakarta Timur kami ada 6 kecamatan tempat pelayanan terkait dengan pelayanan posyandu. Istilah kami posyandu plus AISA itu untuk mengentaskan gizi buruk dan peningkatan mengatasi stunting. Itu koordinatornya Bu Trias gitu. Nah, kemudian sebelahnya, nah ini Jawi juga, hanya dari Wonosari yang punya Gunung Kidul. Bapak Wonosarinya. Dekat GKJ Wilaget. Yang punya GKJ Wilaget dan yang punya Gunung Kidul hanya berbobot. Pak Mandi. Pak Mandi, mirip. Nah, beliau ini Mbak namanya Bu Christine, ini di Soskes juga, Soskes. Kemudian yang di sana ini dari Katolik, Ibu Agatha, beliau dari Santa Ana juga, dekat kalau pernah mendengar tempat Biara Samati ya, itu di Cipinang, itu Duren Sawit ya, dekat situ. Ini beliau kebetulan bendahara panitia perkunjungan. Jadi kalau tidak ada beliau, kami khawatir pada turun di jalan gitu.
lalu pulang, nah, nggak makan. Ya, jadi harus bawa bendahara. Ini Bu Agatha tinggalnya atau aslinya dari Jogja, dari Sleman ya. Iya, Kaliurang. Kemudian yang pakai baju pink ini Ibu Eti ungu ya. Iya mirip pink. Mirip pink. Udah malam agak belum. Iya. Enggak, tapi mirip pink kok. Ya. Pinky. Ini mantan pacarnya Pak Ganjar. Nah, jadi istrinya Pak Haryadi Sudibyo. Beliau ini juga tentu dari GPIB, aslinya dari Manado. Betul ya? Manado. Iya. Manado. Pesan saya Manado. Apa Pak Pendeta? Dari Ya. apa? Farmnya apa? Minta apa? Lu minta. Lumintang, Bukan satunya apa? Landak. Lantang ya. Ya, Saya Tarumewo. Landak. Ya. Dulu papa saya pemesta. Iya. Iya. Berada di rumah saya 1 minggu. Iya. Ya. Tapi dia sudah di Bogor. Jadi, anak saya di Bogor. Oh iya. Mantu. Ya. Mantu. Oke, nah mulai cair kan dari Manado ke Jawa kan jauh. Nyambung. Nyambung. Ya. Lalu yang Bu Selvi. ya ini Bu Silvi. Bu Silvi ini dari NTT, dari Indi. Indi. Ya. Bung Karno. Iya, tempat pembuangan. Beliau yang menanggung jawab di WKPUB. Kalau nggak ada beliau, nggak punya dana untuk kami bergerak. Jadi ketua bidang usaha dana dan juga koordinator terkait dengan perkunjungan dari GKI Buaran. Bu, Di samping dulu. ya, monggo sambil dimakan. Nah, Bu Selvi ini sebenarnya satu gereja dengan Mbak Esti. Mbak Esti. Ya, Mbak Asti. Mbak Asti. Ya. Ya, Itu di sini. ya cuma di Nyungrangan. Iya, Oh, Kota Bu Asti. dulu cuma Ya. saya lakukan Jograngan. Waktu itu juga Iya. ya. Ya, sekarang berarti Sekarang lagi jalan-jalan ke Manado. Iya. Iya. dengan keluarga. Iya. Ini ketua bidang usaha dana Ibu Silvi dari NTT, dari ND. Kemudian yang lenggah di samping saya ini biar nanti bertanya Pak Usia lenggah itu apa? Soalnya orang Manado juga. Duduk. Ini Manado Kalimantan. Tadi kelihatannya banyak Dayak, Kalimantannya. Dayak. Sudah campuran. Beliau koordinator bidang aset dan kesekretariatan di BKPUB. Nah, ada yang belum? Ini udah ya. Ya, ini kami hanya sebagian kecil, Bapak Ibu, rombongan yang hadir karena memang kami untuk survei terlebih dahulu. Dan ya, selanjutnya maksud dan tujuan kami perkunjungan dengan survei ini sebenarnya sudah program lama, bahkan sebelum COVID kami matangkan itu udah tahun kemarin, tetapi belum bisa terlaksana. Baru tahun 2004 ini kami rencana nanti September itu tanggal 18 sampai dengan tanggal 20, mulai dari beberapa tempat, yaitu tempat Yesadra, ini eyangnya Mas Wahyu, kemudian di Jogja itu di Bantul, Ganjuran, dan juga Kentungan, di yang komunitas Katolik, tetapi juga yang menyusui komunitas lintas amanat beragama. Kemudian di Klaten ini, nah kenapa saya semakin yakin dan jelas dengan apa yang disampaikan tadi Pak Ketua Mas Wahyu, dengan berbagai hal, nampaknya kemajuan atau perkembangan di Klaten yang terjadi, terutama Bapak Ibu sekalian, saya nggak tahu, mungkin di Klaten malahan belum tersebar bahwa di Klaten itu ada desa paling kaya se-Indonesia
urutan kalau tidak kelima ketiga. Perso di daerah mana? Tapi kabupatennya kabupaten termiskin gitu. Iya, Klaten. Iya. Klaten itu kabupaten termiskin. Padahal sebenarnya Klaten itu penghasil dan banyak orang-orang pintar dari Klaten. Itu betul karena kami sebelum Ponggok itu berkembang mendapatkan informasi dan mengejutkan sekali. Bahkan itu dari PBB, dari UNICEF, bahwa banyak di Klaten ini anak-anak yang kekurangan gizi. Ini daerahku masa seperti ini? Lumbung padi, tempat kok, wah ini ada masalah apa rupanya? Nah itu sempat, tapi kemudian tertutup itu seiring dengan perkembangan yang ya banyak kasus-kasus yang juga muncul tertangani di Klaten, tapi juga kasus yang berkembang secara positif yaitu Ponggok dengan aktivitasnya. Nah, dari pengalaman 2016 itu yang kami informasikan bahwa pasti nggak ada lepasnya atau pasti ada pengaruhnya dengan adanya FKUB, baik FKUB plat merah maupun plat hitam. Dan tadi barangkali sudah terinformasikan bagaimana gerakan yang terjadi setelah Ponggok, kemudian ini berkembang di Brondong, Brondong, dan tadi bagaimana Jeblok juga berkembang. Gus yang mantan ketua, Kalau ini sini. yang dulu mantan ketua FKUB Ya, itu, ya bisa Juli, yang juga nampaknya beberapa warga yang meningkat atau mengembangkan kembali karya atau produk-produk budaya di Klaten ini nampaknya melalui kebersamaan. Dan di Klaten mendapatkan Harmony Award untuk kerukunan se-Indonesia. Nah ini yang juga semakin bagaimana itu bisa terjadi. Nah ini Bapak Ibu sekalian yang kami pengen Ngang Sukamro juga sekaligus bersilaturahmi, kalau memungkinkan kami juga berbagi pengalaman apa yang kami lakukan di Jakarta. Meskipun berbeda ini memang tingkat kondisi, apalagi tadi kabupaten termiskin gitu, tapi ada desa yang sugih melebihi tempat-tempat yang lain. Kenapa kok disebut termiskin? Ya besok ditanyakan ketika kita kunjungan. Nah dicatat dulu. Sedangkan bagus. Ya. Nah ini yang menjadi maksud dan tujuan kami, Mas Wahyu, sehingga kami ingin terang, kami ingin hadir termasuk juga ketika kami ingin mungkin secara langsung juga ingin juga bertemu dengan Pak Lurah Ponggok, Pak Jumedi yang suwi. Kami tahu lewat Metro TV atau Mata Najwa juga, kalau nggak salah di acaranya Rossi itu sempat terekspos secara viral. Dan ini saya pikir pengalaman yang lebih detail kita bisa komunikasikan ketika kami berkunjungan. Dan ya terutama sebenarnya juga upaya untuk melihat kemungkinan seperti tadi PEJ, pemberdayaan ekonomi jemaat atau masyarakat, itu kemungkinan kami bisa lakukan, terlebih ketika legalitas ini kami punya sedikit permasalahan. Kenapa kami nyangkut itu, upaya itu kita lakukan ketika kami mau mengembangkan kegiatan. Kami mulai mengalami tidak punya dana. Memang komunitas kami itu ada hampir 73-72, tetapi yang aktif itu mungkin hanya sekitar antara 39-43. Nah
Jadi yang iuran ya hanya itu, ada iuran rutin 150.000 per komunitas, tapi dengan kegiatan yang ada tadi itu masih nombok di backup sama komunitas kecamatan tertentu. Jadi anggota WKPUB ketika mau melakukan pelayanan AISA itu komunitas di tingkat kecamatan itu yang membackup. Gitu. Nah, itu maksud dan tujuan kami. Terus kami nyuwun pawila, kami mohon izin di tanggal yang kami rencanakan tanggal 18 sampai 20 kami nanti pastikan, karena akan mengatur waktunya ya Pak, karena dengan pengalaman ini tadi kami harus mereschedule rute yang paling pas agar efektif betul di waktu dan pengelolaan waktu. Ya, demikian yang kami bisa aturkan dengan maksud dan tujuan kami hadir survei dan akan membawa rombongan untuk silaturahmi dan belajar melalui khususnya FKUB kebersamaan di Klaten. Nah, mungkin ada teman-teman dari pengurus yang ikut yang bersama-sama, ada yang ingin ditambahkan atau terlewatkan? Dan sudah lengkap kok. Oke. Bukan saat di harinya ya. Ya, kami sengaja mengambil hari waktu dan kami kebanyakan lansia. Kan ABG. Oh, ABG. Kalau kuat sampai di sini itu ABG. Angkatan babi jiwa. Oke. Makatan Mas Ayu atau nuwun. Ye, matur nuwun. Nah, tujuan kunjungannya kan ada beberapa tempat, padahal itu selama 3 hari gitu. Nah, nanti model menginapnya itu di mana? Apakah di komunitas FKUB atau di hotel atau di mana? Sehingga kami juga punya gambaran jenengan itu nanti mau menghabiskan waktu 18 sampai dengan 20 itu dengan rangkaian kegiatan apa saja dan di mana gitu, sehingga kita nanti bisa juga ikut menyesuaikan, kalau kita bisa bersama-sama ikut menyesuaikan dan membersamai panjenengan semua. Iya. Iya, betul. Saya pikir ini yang menarik, hampir sama gitu. Ini baru pertanyaan. Pertanyaan. Belum tawaran. Ya, ini malahan tawaran di Boyolali itu. Oke, jadi kalau memungkinkan untuk tinggal di komunitas, anggota komunitas itu mereka nampaknya mau memfasilitasi, dan itu pengalaman saya mendampingi anak-anak pemuda dan remaja ketika jadi belajar, tapi juga sekaligus semacam live in lah, itu pasti interaksinya berbeda gitu. Nah, saya takut nggak ada tawaran ini gitu, sehingga kami juga menyiapkan. Memang di Jogja kami sudah kami survei itu di beberapa tempat untuk nginap. Jadi dari kami menginap 2 hari di Jogja dan habis dari Klaten baru kemudian kami nginapnya ke Boyolali, kemudian interaksi dengan teman-teman di Boyolali, baru balik Jakarta. Nah, di sini menerima tamu dari berbagai tempat itu. Ya. Biasanya yang mereka anggap layak itu di Jogja. Jadi maaf ya, kami di FKUB Plat Merah ini kan sering menerima, sekarang istilahnya studi tiru itu. Kalau studi banding dianggap dolan itu. Jadi studi tiru. Lalu termasuk dari Jakarta Pusat sini. Dan itu biasanya ngirimnya di Jogja. Sini itu lalu hanya FKB Timur yang di Klaten. Ya. FKB Timur yang di Klaten. Ya, tapi itu maksud saya itu nanti bisa didetailkan. Saya kan maksud Mas Ketua ini supaya
Jadi kalau filosofi Jawa, wong ketamon itu kan ya piye lah kira-kira ya. Gitu. Tapi ini kan belum bicara sama sekali dengan yang lain. Nah, jadi tapi kami sudah punya gambaran sekarang. Survei penjenengan itu kan survei untuk kegiatan nanti September di tanggal-tanggal yang sudah diagendakan itu, supaya nanti bisa ditata oleh teman-teman kebersamaan gitu. Nah, Karena sebenarnya kami komunitas kita itu kan tersebar di mana-mana di Kabupaten Klaten ini kan. Jadi hampir semua kelurahan itu memang ada FKUB kebersamaannya dan FKUB kerukunannya gitu. dan ini loh, Karena Klaten itu kan ada 26 kecamatan, 401 desa dan kelurahan. Dan itu ada paguyuban. Ya, ada beberapa. Dan itu penduduknya sekitar 1.400.000. Jadi ini yang arealnya di Klaten ini, maka ini sebenarnya ya secara formal sebenarnya sudah tersebar di mana-mana itu. kalau jumlahnya Kalau sekitar kilometernya sebenarnya 40, tidak luas. Sini kan sebenarnya juga berdekatan. Sini ada pura, kemudian sebelah sana itu sekolah Hindu Dharma. Ini STHD, ini yang Ya, baru mungkin saja sekarang dinegrikan sudah dinegrikan itu, sudah dinegrikan baru Mei kemarin ya. Ya, Kemudian di depan situ itu Gereja Katolik. ya. sampingnya itu gereja Sampai saya. gereja Saya tadi Katolik kesini itu cuma GKJ, jalan karena cuma situ. Ya. Ya. itu GKJ, kemudian sebelah sananya itu ada pondok pesantrennya Gus Kolil. Ya. Nah, Jadi berdampingan ya ya, sebenarnya ya. yang lainnya. Gereja Katolik juga. Nah, ya. Gereja Gereja Katolik, ya, masjid dan sebagainya juga banyak. Gitu. Atau kalau di Ponggok di Jeblok itu seringkali juga dipakai untuk live in. Tapi jikalau tidak live in ya bisa di homestay. Banyak Di tersebar di lingkungannya banyak beberapa. homestay. Ada Ponggok desa yang Bumdes nanti desa kalau yang kita terkaya itu di tengah-tengah kabupaten yang termiskin. Ya. jadi ya di Ponggok itu kalau nanti kita konfirmasi sama Pak Junet itu dia punya homestay punyanya Bumdes itu ada 12 kamar. Kemudian Nganjat sebelahnya itu ada Pak Pandu, kemudian sebelahnya Bumdes itu juga ada homestay. Jadi kalau 40 saya kira Bisa kampung di situ. masuk situ. Kalau Kalau nggak mau di mau di restorannya Pak Wahyu. boleh. Kalau itu mau di homestay. Tapi kalau mau hidup bersama dengan live in itu beberapa kali memang sudah pernah, tetapi anak-anak sekolah gitu loh. Nah, tapi ini akan menjadi sesuatu yang berbeda ketika ada live in justru dari FKUB atau Dari sesepuh. sesepuh. Enggak, apik ya. Nah itu kan gitu. Apalagi nanti di Desa Jeblok itu menjadi pilot projectnya moderasi beragamanya itu kan di sana gitu. Nah sehingga kalau nanti justru ketamonan jenengan di sana itu malah justru semakin menyemangati apa Ya, warga yang ada di sana Ya. untuk berproses. Bagus juga Nah, monggo silahkan nanti kan kita juga bisa sharing sama teman-teman yang lain. Ya. Mungkin bukan sesuatu yang kebetulan, mungkin bagian dari berkah kita bersama gitu. Ini ada peristiwa yang semacam ini. Karena kami nanti akan launchingnya baru nanti Desember, tapi kalau sudah diawali dengan kegiatan-kegiatan yang warna-warni seperti ini kan jadi gambaran-gambaran yang lebih nyata gitu. Oh, iya. Semakin mendukung ya. Kesehatan itu penting. Iya. Ya. Kalau di sana di Jeblok sama di mana Ponggok itu memang menjadi desa wisata sih di sana. Jadi selain mungkin kalau mau live in, oke, bisa, tapi juga belajar bersama dengan masyarakat yang ada di situ. Kita juga belajar dengan semua.
ini juga menikmati desa wisata di Ponggok dan sekitarnya, monggo silakan alternatif mana yang nanti dengan pilih daripada nek di nginepnya di mana Boyolali. Jogja kan jauh gitu loh. Sekaligus nanti rangkaian kegiatan kan bisa dilakukan dari Rabu, Kamis, Jumat semuanya di Bekasi. Ya monggo hanya cari alternatif aja. Monggo. Jokowi itu mau dipindah ke Jogja nanti. Oh kita enggak akan memindah tradisi Jokowi, tetap tetapi Jokowi menjadi tetap Jatinong. event di Jatinong. Jatinongnya. Tetapi di Jeblok itu ada event lain. Oh. Ya. Nah. Dalam rangka kita merayakan Hari Toleransi Internasional itu sekaligus juga menjadi event tahunan di Desa Jeblok. Itu kapan Pak? Itu November di launching Toleransi internasional. 6, 7, 8 Desember. Tetapi itu akan jadi tahunannya tanggal 14, 15, 16 November. Jokowinya itu November. Iya. Oh. Tahun yang akan datang sudah di Novembernya. Mengapa saya tanya begitu? Mhm. Mungkin saja beberapa teman yang berminat untuk mengikuti acara itu dengan live in di keluarga Situ. sana situ. Jadi ada event yang bisa dinikmati atau diikuti Ikuti. Ya. dengan culture yang ada di daerah itu kan makin memperkaya gitu. Iya. Kalau misalnya nanya live in tanpa ada gongnya gitu ya, rasanya pertimbangannya banyak teman-teman, apalagi sepuh-sepuh kan beda. Kalau masih muda-muda gitu, ya ingin tahu banyak lah gitu ya. Kalau Tapi rencananya menjadi- September memang tidak mungkin bersama dengan event Jokowi. Iya, iya, Jokowi sudah berlangsung Iya. setahun sekali, Iya. berpedoman pada bulan Sapar. Apa? Saparan. sebenarnya gabungan dengan budaya Jawa. Iya. Itu yang di Jatimong, dan itu yang kemudian dikembangkan mengenai bagaimana kerukunan terjadi. Ini membangun kerukunan berbasis budaya, Iya. berbasis budaya itu budaya yang sudah ada. Sebenarnya lebih pada tradisi Muslim teman saya yang banyak di Jokowi itu, tapi itu lalu kemudian. Tapi ini kampungnya ini yang tadi yang sebut desa terkaya sedunia itu memang membangun kerukunan berbasis ekonomi. Jadi ini ekonomi khususnya di situ itu mengenai perikanan. Saya kira untuk kita semua sudah mendengar. Saya memang sebenarnya saya bukan orang Klaten, tapi saya menjadi pendeta di sini 44 tahun. Jadi jadi sebelum gerejanya ini lahir lalu saya sudah ada di sini. Nah, jadi ini Klaten ini Mas ini Gus Marzuki ini. Jadi ini kekayaan kami luar biasa, kelebihannya itu air. Jadi di sini ini paling kaya dengan sumber mata air. Bahkan sekian tahun yang lalu itu sampai sekarang, kalau sekarang sudah ada hitung-hitungannya antar pemerintah daerah. Ini air minum Solo itu kan dari sini. Dari Cokro ya. Dari Cokro. Kalau dulu itu tidak ada apa-apa imbalannya ke sini. Sekarang sudah diatur itu oleh pemerintah daerah. Nah, mereka bayar. Tapi itu urusannya. Seperti PAM gitu ya, dibikin PAM gitu. Ya itu pokoknya kan sumber mata air itu kan di sini kolam-kolam yang ada di Klaten ini sekitar 13 itu tidak ada yang pakai apa namanya? Jet PAM. Ya, yang diberi obat itu apa orang-orang Oh, makan? kapuri. Tidak ada yang pakai kapuri. Maksudnya kolam Semua renang, itu bukan kolam ikan. Yang benar-benar langsung pur ya, Pur. murni. Nah, ini yang disebut tadi berondong atau apa itu Enggak bahkan dipur, tapi keluar Keluar alami. keluar alami. Itu kekayaan Klaten yang nampaknya belum dimaksimalkan dalam pengelolaan. Gede ya? Gede. Cokro tuh. Iya. Benar-benar Kalau Cokro semua Sumber. air yang di Cokro
kecuali yang untuk pertanian di sini itu semua dibawa ke Solo untuk air minum Solo itu semua. Itu Tapi disisain kan? ya. Ada yang wadahnya disisain. Nah, Ada yang saya sekali. kemarin kami ada kebakar seminggu yang lalu ini pam-pam kami di macet. Karena kami menyarat kelakar kami bagus ini sangat amali gitu. Karena punya air tetapi di sini mati tapi Solo tidak mati itu. Jadi Ya, itu tadi. ya ini tambahan, tapi ini kaitannya dengan membangun kebersamaan, membangun kerukunan, membangun itu. Maka saya itu kan, maaf ya, ini tadi saya cari kaos saya. Ini kaosnya kebersamaan ini. Tadi yang tadi saya memakai kaosnya kerukunan. Bajunya Banyak juga. kaosnya. Ya, karena kerukunan itu tadi ada kegiatan, ya plat merah, ada kegiatan kelintas agamaan pemuda, bagaimana pemuda dibangun dalam kelintas agamaan itu. Maka bagi saya itu kan orang yang mengupayakan kebersamaan, kerukunan dan itu menurut saya yang nyandak nilai agama itu. Jadi ketika orang itu yang dikembangkan justru Sekalian lihat Itu makan sekalian malam Iya. Oke. Ya, ya. sambil bicara. Oh, iya. Terima kasih untuk usulannya supaya tidak kelamaan karena sudah jelas karena sudah disiapkan takut sudah dingin sebenarnya. Nah ini kami dibawain dari Boyolali sehingga kami pengen ya tadi saya bilang sama Mas Wahyu dan makan malamnya di situ saja. Jadi mungkin Pak Budi bisa berdoa sebelum kita dahar bersama-sama. Ya. Ada yang kurang enggak ya? Cukup. Ya, masih ada. Pas. Enggak. Pas. Malam. Pas. Oh, Malam dikit enggak. Aman-aman. Tapi saya tanya dulu, karena ini kelintas agamaan. Iya. Ini kalau mau makan, doanya itu doa apa? Gantian. Sebab kalau kami itu cuma doa menurut keyakinan masing-masing. Iya. oke. Ya. Yang jelas doa makan, Pak. Betul. Iya. Kalau Doa makan yang memimpin salah satu menurut keyakinannya dan yang lain menyesuaikan kan biasanya. Oh ya, sudah. Nah kadang-kadang memang bergantian. Ya. Begitu. Ya, Pak Ya. Budi. Mari saya akan pimpin doa makan dan doa pertemuan malam hari ini secara Kristiani dan tentunya yang lain boleh menyesuaikan. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur ya Allah kalau pada malam hari ini Tuhan sudah pimpin, Tuhan sudah sertai di dalam perjalanan kami dari pagi hingga malam hari ini. Semuanya Tuhan sudah atur dengan perjalanan yang begitu indah dan juga perjalanan yang semua waktunya meskipun ada keterlambatan, tapi kami percaya bahwa semuanya ini sudah Tuhan yang atur. Kami sudah boleh bertemu dengan Habib Lutfi, kami sudah bertemu dengan rekan-rekan FKUP Boyolali Ampel, dan pada malam hari ini kami boleh dipertemukan dengan rekan-rekan kami yang berada di Klaten, yang kami sudah Tuhan tuntun di dalam pembicaraan ini, yang akhirnya kami boleh saling memahami, saling mengerti, dan saling boleh menambah wawasan, sehingga pada malam hari ini kami boleh menikmati makan malam yang sudah tersedia ini. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan sucikan, dan Tuhan jamah untuk kesehatan kami. Meskipun kami lelah, tapi kami tetap sukacita dan bahagia. Ya Tuhan, sebelum kami menikmati makanan yang sudah tersedia ini, kiranya Tuhan boleh mengampuni atas segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami layak untuk menerima berkat-berkat-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan yang sudah menyelesaikan semuanya ini. Terima kasih ya Tuhan.
semuanya ini doa permohonan kami ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Monggo. kurang diam aja saya bilang. Jam berapa? Ya, hebat. Saya tahun sekian ke pondok pesantrennya Habib. Pak Kardi masih sebelum. Ya, tadi sempat menyampaikan. Jadi itu nampaknya soibnya. Ya, pada zamannya. Pada zamannya. Saya sempat tidur di pondok pesantren di hari Selasa Kliwon apa karena saya ada tradisi kalau kawan ibu-ibu akan itu kumpul di rumah di hari lalu minta Jadi apa? itu supaya usahanya lancar. Jadi mereka minta ayat sedikit-sedikit itu kayak waktu itu dalam seni kecepatan Tapi memang harus ada itu ya. Sudah pada Kemenak di sini, dia pegawai Kemenak. Tuh. Saya mau Boyolali gitu. Besok kalau Boyolali mau jalan-jalan ke Solo, saya siap nemenin. Selingannya jalan-jalan ke Solo. Iya. Kemana? Jangan dilupakan Solo. Solo, Oh, tidak Solo nanti. Solo itu Selak antara Gunung Merapi dan Merbabu. Iya. Itu ada jalan tembus ke Magelang. Iya. Antara gunung. kalau komunitas Tapi Buddha dari di Boyolali kan biasanya ya. ke Magelang itu bisa melewati antara dua gunung itu. Itu namanya Selak. Tapi aman. Aman Iya, lah. Aman Kayaknya lah. Itu buktinya ibu ini kan aman. Iya. Itu di antara gunung sebenarnya, di antara Gunung Merapi dan Merbabu itu ada gunung loh, namanya Gunung Bibi. Oh, ada gunung lagi. Namanya Gunung Bibi. Jadi kenapa Gunung Merapi itu meletus seperti apa, menakutkan seperti apa? Orang Cepogo daerah saya itu tetap santai-santai aja. Oh. Karena tidak mungkin itu bisa melewati gunung yang kecil tadi. Oh. Kalau kabutnya, abunya tetap kami kena. Tapi kalau lahannya nggak bakal. Subur dong ya? Pasti subur. Ya, Abunya. Itu Gunung Bibi memang lebih tinggi. lebih Kecil, kecil, lebih kecil. tapi menghalangi, mampu menghalangi untuk Laharnya. laharnya ke Oh. Biasanya habis makan terus Ngantuk. SMP setelah makan pulang. Kalau itu kan belum pulang Pak, belum. Aku masih ke Harus dipikir dulu. Kalau sekarang saya kalau di Mau begini kan ini sepi. 30 menit 40. Oh, dekat ya. Iya, saya pikir 3 jam. Tergantung Bu. Kita nginep 3 jam bisa. lewatnya mana? Pelan-pelan. Mampir tempat. Jadi balik ke sana lewat depan rumahnya Bu Christine, terus itu ke selatan ke pantai dulu, baru masuk ke Wah, Nah, itu tahun depan nyampe. Jadi sekarang ini Kalau pegawai yang di Jogja itu ke sini itu laju. Sudah Nanti karena seperti ya kalau dari Bekasi ke Jakarta Ewon. itu kan jauh. Makan bakmi godok yang lalu. Ewolu. Ya. Nama hotelnya. Ada band emang
Saya ini juga ada Enggak, nama hotel yang nama hotel Sebut istri. dekat sini. Sampai bawa sambal. Nah, Enggak, itu saya boros. Nanti kita kebanyakan makan sambal. Bapak Ibu matur nuwun, mungkin kita bisa mendetailkan Mas Wahyu lebih konkret lagi. Terima kasih untuk informasi yang saya pikir menginspirasi untuk program-program yang seperti ini. Saya yakin tidak hanya kali ini, tapi seperti tadi Pak Dik, kalau pada event tertentu terinformasikan, mungkin kami juga bisa memberikan, silahkan mungkin yang mau berkunjung ke Klaten untuk itu menjadi informasi yang menarik untuk kita kerjasama. Syukur-syukur kami nanti didukung, artinya teman-teman yang 45 itu juga mereka siap, saya pikir akan menjadi lebih baik kalau mereka siap untuk homestay di situ. Efektif sekali dari waktu dan juga kedekatan kita dengan, meskipun hanya mungkin semalam, tetapi itu menjadi lem yang saya pikir cukup bagus. Obrolan-obrolan yang terjadi itu akan menjadi perekat juga, sharing pengalaman, dan akan menjadi sangat berharga. Nah, kami coba nanti itu menjadi masukan, seperti teman yang di Boyolali tadi juga memberikan masukan seperti itu. Nanti kami coba matangkan dengan teman-teman di komunitas dalam kebersamaan. Dan kami barusan ditelepon, jadi ada teman dari Bu Elis yang nampaknya menyiapkan sesuatu dan mengharapkan sekali jauh-jauh dari Bali. Dia sudah datang, tadinya besok, tapi nampaknya hari ini dia cepat meluncur dan mengharapkan kita untuk mampir barang. Jadi kita belum tahu, tapi udah ngasih Sherlock. Tahu-tahu kok sana Enggak, kita ada ke arah 20 menit ini. Ke arah Jogja atau ke arah mana? Jogja. Ke arah Jogja kok ke arah Delanggu nih? Nanti sekarang mampir. Iya, jadi sambil menyelam Minum Coca-Cola. nanti bisa dilihat di Sherlock. Ngaten Mas Wahyu, Kum, Terima kasih sekali. Pak Harno. Bapak Ibu, maaf ini saya belum, rekaman saya tidak begitu bagus menyangkut nama, nyuwun ngapunten, minta maaf. Dan nanti mungkin kami bisa daftar-daftar untuk bisa diinformasikan, dan saat nanti kami kunjungan bisa lebih dekat lagi, dekat lagi. Kalau suatu saat kami mungkin lewat Selobu, kami akan mampir ke sana. Makasih, Mas Wahyu, matur nuwun, dan sampai jumpa nanti di September yang ada. Bisa kita foto bersama Iya. Di mana? Di situ, di sini. ini boleh. Ini sebenarnya di depan depan dapur itu boleh Pak. Oh, depan gapura malah kelihatannya. terlihat. Yang tengah ini ya. Oh, gitu. Tengah ini. Terang ya. Ya kelihatan nggak? Yang tengah. Ini kan sudah kering kanan. Iya, foto di situ cuma 10 menit. Oke. Ini yang foto yang mana tuh? Yang mana? Pokoknya lihat ke depan, lihat ke depan. Nah, dua, 1, 2, 3. semangat. Pancasila. Pancasila. Salam Pancasila. Saya nggak bisa bawa Nih. tisu. Lagi. 1, 2, 3. Ganti handphone. Nanti itu lagi antri tuh. Bawa HP-nya Kweli. Potong dedut. 2, 3. Pancasila. Ya. Oke, sip. Udah belum si Mas nih? Lagi. Lagi. 1, 2, 3. Biasanya ada tarik kencang nih kalau. Selamat malam, selamat jalan semuanya. Siap, Iya,
Sampai ketemu September. Oh iya. Suka ya. Foto sama saya mau kasih itu untuk Bu Asti. Ya, itu teman karib banget. Besti. Oh ya. Nanti bernama siapa? Oh gitu. Ayo Pak, ya Pak. Ayo fotoin. Kelihatan nggak Neng? Jangan terlalu dekat dong. Oke, jalan dulu.